Sunday, saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian Language Worship Service. Nah, saudara, selamat berbakti. Ini adalah minggu kedua di bulan Februari 21 yang di dalam kalender gereja dirayakan sebagai Transfigurations of the Lord, atau Yesus dimuliakan. Dan itulah yang menjadi tema ibadah minggu ini. Kemudian saudara, di hari Rabu tanggal 17 Februari ini diperingati sebagai Ash Wednesday atau Rabu Abu. Saudara, itu artinya sebagai satu pertanda kita akan memasuki minggu-minggu sengsara atau Lent season sampai Jumat Agung di awal bulan April. Semua ritual-ritual acara ini, saudara, oleh Presbyterian Church dipakai untuk menolong jemaat memfokuskan diri atas kasih Kristus Yesus di dalam menebus umatnya. Nah, saudara, tetaplah tekun-tekun berdoa dan bekerja, ora et labora. Dan sekarang saudara, kiranya kasih Kristus Yesus, damai sejahteranya ada bagi saudara masing-masing. Marilah sekarang kita mulai dengan panggilan ibadah yang akan kita baca dengan silih berganti. Allah Maha Kasih mengundang kita ke arah gunung Tuhan, menyucikan diri, menerima anugerah dan kemuliaannya. Datang dan masuklah ke hadirat Allah bagi penebusan umat. Dalam pancaran Roh Kudus, kami diperbaharui menjadi umatnya. Mari, datanglah sebagaimana adanya. Lihatlah Tuhan bagimu. Terpujilah Allah, kasih setianya yang kekal selamanya. Kepadanya kami naikkan sembah bakti kami di dalam Kristus Yesus, dalam pertolongan Roh Kudus. Saudara, mari kita lanjutkan dengan berdoa bersama-sama, corporate prayer. Mari kita berdoa. Allah sumber anugerah, bersihkanlah diri kami hanya oleh rahmat pengampunan-Mu. Isilah kami oleh kasih yang tak terhingga, menjadikan kami baru sejak kami datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dan mengakui diri kami yang patah oleh dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan oleh-Mu. Sembuhkanlah kami hingga boleh berlayak di hadapan hadirat-Mu. Di kala Kristus Yesus, tempat kami berteduh, lindungilah kami dengan tuntunan Roh Kudus yang menjadi terang jalan kami untuk hidup berfokus kepada Sang Mesias, menuju kepada hidup beranugerah, serta di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, Allah Bapa, Sang Pencipta, pemegang hidup, hadiratnya puncak sungguh mulia. Berlaku sangat adil bagi umatnya. Langit dan bumi menceritakan keindahan serta keadilan Allah, yang oleh kasih Kristus Yesus segala sesuatunya diciptakannya, berlimpah karunia anugerahnya, di dalam pertolongan Roh Kudus dipeliharakannya hidup umat sepanjang masa. Maka hanya oleh iman dan kasih saja, marilah kita hidup dengan patuh dan setia, hidup saudara-saudara menjadi berfaedah. Terpujilah Kristus Yesus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pemberitaan firman Tuhan dimulai dengan bacaan pertama dari Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 6 dan bacaan kedua dari Markus
Fatsal 9 ayat 2 sampai 9 dengan judul khotbah Yesus dimuliakan atau Transfigurations of the Lord. Nah saudara, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon pertolongan Roh Kudus agar kita dapat mengerti firman Tuhan yang begitu mulia. Saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas panggilan firman yang akan disebarkan bagi kami untuk menerima nutrisi iman yang membawa kami tinggal setia dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan penuhkanlah kami, Roh Kudus, agar hati kami sebagai ladang subur di mana firman Tuhan tumbuh dan berbuah lebat. Bagi kesaksian kami memuliakan nama-Mu. Mohon Tuhan Yesus, ampuni kami masing-masing atas banyak kelengahan kami menjalani hidup sebagai umat panggilan yang harus menghasilkan buah-buah kasih. Dengan syukur dan sembah dalam Kristus Yesus saja, hidup kami menjadi berfaedah dan berpengharapan sebagai kesaksian di tengah keluarga dan lingkungan kami. Berkati Tuhan live streaming ibadah ini sebagai sarana kami datang kepada Dikau, sumber kehidupan, Sang Mesias Immanuel yang bersama-sama dengan kami dan yang dipermuliakan oleh setiap kami. Terimalah sembah hormat kami hanya bagi-Mu saja, Allah Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, nanti setelah pembacaan firman akan segera diikuti dengan persembahan lagu yang kita nyanyikan bersama-sama. Pembacaan firman Tuhan kita saat ini terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelian. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman yang kedua pada sore hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Markus, pasal yang ke-9, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan mereka bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka,
supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Amin. dimuliakan. Transfigurations of the Lord. Saudara jemaat yang dikasihi Kristus Tuhan, Yesus mengawali bahkan melakukan ministrinya dengan tim kecil. Nah saudara, yang kemudian diikuti oleh umat menjadi besar dan tumbuh di dalam satu inspirasi Roh Kudus pun diberikan kepada individu-individu untuk keperluan pelayanan Injil serta melaksanakan rencana Tuhan bagi umatnya. Saudara-saudara,
Bersamaan dengan itu, maka Yesus pun mengajak kelompok dalam atau inner circle-nya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik ke gunung, berdoa, dan berkomunikasi dengan Allah di dalam bentuk yang private atau terpisah dari kesibukan umum atau dapat dikatakan juga retreat. Saudara, ajakan Yesus bagi 3 murid yang spesial itu sangat kontroversial dengan pengalaman murid-muridnya, oleh sebab baru saja Petrus mengaku di Matius pasal 16 ayat 16 bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kemudian disusul dengan pernyataan Yesus bahwa dia akan membangun jemaat dan gerejanya atas dasar pengakuan tersebut. Namun, seketika juga tidak begitu lama, Yesus menyatakan di Matius pasal 16 ayat 21 bahwa dia akan menderita, bahkan dibunuh. Saudara, maka otomatis reaksi Petrus yang terkejut tersebut dinyatakan di ayat 22 dan 23 dengan kata-kata yang tidak disadarinya bahwa hal itu tidak akan terjadi. Yang dengan serta-merta Yesus menghardiknya. Sekarang saudara, baru saja beberapa hari sesudah itu Yesus kembali mengajak mereka naik ke puncak gunung hingga nampaklah peristiwa yang mentakjubkan tersebut. Yesus dimuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, ajakan Yesus kepada murid-muridnya untuk pergi menyendiri atau retreat itu bukan hal yang baru. Injil Markus saja mencatat ada paling tidak 8 kali Yesus mengajak murid-muridnya pergi menyendiri untuk bersekutu dengan Allah, berdoa dengan Bible study yang spesial. Ini adalah satu bukti, satu tipikal betapa pentingnya membangun fellowship pribadi dengan Allah sendiri. Hingga iman saudara-saudara kita semua makin diperkaya, makin didewasakan. Yesus dipermuliakan dengan penampakan yang sangat spektakuler, hingga kata-kata tak sanggup lagi melukiskannya. Markus pasal 9 ayat 3 mencatat bahwa pertama, Yesus bercahaya dan ini bukan sinar yang datang dari atas. Yang kedua, bukan pula pantulan sinar. Namun sinar putih berkilat-kilat itu, saudara, adalah memang sinar kemuliaan diri Yesus yang memancar keluar. Ingat itu saudara, sinar tersebut adalah memang sinar dari dalam diri Yesus sendiri yang terpancar keluar. Sungguh mulia adanya. Oleh sebab itulah saudara, dialah benar yang esa, yaitu firman hidup yang menjadi daging. Yohanes pasal 1 ayat 14, penuh terang, karunia, dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Musa dan Elia sebagai tokoh perjanjian lama yang mentakjubkan tersebut adalah penggenapan misi Allah di dalam Kristus Yesus sendiri. Dan hal ini dapat dijabarkan sebagai Musa, yaitu si pembawa hukum Taurat bagi umat yang membawa keluar umatnya dari tirani belenggu perbudakan. Elia
si pembawa suara nubuatan Allah untuk umatnya yang membawa kembali umat untuk berdedikasi kepada Tuhan. Dan Kristus Yesus sendiri, penebus dan pembawa umat semuanya, pembawa saudara-saudara dan aku juga dari tirani, belenggu, dan perbudakan dosa, serta pemberi hidup suci yang kekal. Oleh kematian Yesus, umat dihantarkan kepada hidup yang kekal, yang tak berkesudahan. Lukas pasal 9 ayat 31. Mereka berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah, saudara, apakah artinya? Ini adalah berarti lebih menjuruskan tujuan Yesus yang telah datang di dunia ini, serta naik ke surga di dalam satu mekanisme penyelamatan umat. Jadi, saudara, semua rancangan untuk umat tersebut sudah direncanakan dengan demikian telitinya, bahkan perlu adanya percakapan sebagai briefing yang terakhir yang diuraikan berulang-ulang menjelang saat dilaksanakannya pelaksanaan misi tersebut. Nah, saudara, dari peristiwa dipermuliakan Yesus ini, kau masing-masing dan aku dapat belajar bahwa tiap-tiap orang kita perlu mendapatkan pengalaman dan kepastian jalan hidupnya bersama dengan Allah sendiri. Bahwa orang mendapatkan hasil dari jerih payahnya bekerja fisik. Maka demikian pula halnya doa dapat dikatakan sebagai jerih payah yang menghasilkan kemuliaan di dalam Kristus saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga murid Yesus ini memberi pelajaran bagi kita bahwa mereka-mereka ini yang melayani Kristus dengan setia, yaitu dengan memberikan segala-galanya dengan resiko, dan merekalah yang tinggal dekat-dekatan kepada Kristus sendiri beroleh anugerah istimewa dan menyaksikan serta mendapat kemuliaan bersama dengan Kristus. Melihat penyertaan Allah dengan anugerahnya yang begitu misterius dinyatakan, maka hanya dengan setia yang tulus. Sekali lagi, hanya dengan setia yang tulus saja jadilah umat memperoleh pengalaman dan kemuliaan Kristus bagi perjalanan hidup umat yang bersangkutan tersebut. Dan itu merupakan cicipan awal daripada kemuliaan surgawi yang akan kita peroleh, seluruh umat Tuhan peroleh di dalam hidup yang kekal. Tetapi saudara, diingatkan pula bahwa pengalaman di puncak gunung bersama Yesus tersebut bukan untuk dinikmati sendiri seterus-terusnya sebagai kenang-kenangan yang indah, namun sebaliknya tugas-tugas besar telah menanti di depan. Dinyatakan dalam Matius pasal 14 ayat 14. Sekali lagi, yang dinyatakan dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai 18. Pekerjaan banyak harus dilakukan bersama Yesus, menyembuhkan, menolong yang susah, menghibur yang sedih, dan masih banyak lagi. Saudara-saudara, Tuhan mau memberikan kekayaan kemuliaan surgawi
untuk kau masing-masing dan aku, untuk kita semua, umat panggilannya sebagai pengalaman yang mentakjubkan. Namun itu pun harus pula dijawab dengan respons bagi pekerjaan Kristus Yesus sendiri untuk umatnya. Nah saudara, tibalah waktunya kita masing-masing hendaknya merenungkan, bersediakah engkau menjadi murid-muridnya yang setia dengan tulus, hingga kita pun akan dipakai oleh Kristus sendiri bagi kemuliaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Renungkanlah saudara dan berdoalah agar perjalanan kehidupan rohani kita ini dapat diperkaya dan penuh berkat serta anugerah dan rahmat kemurahannya. Di dalam Kristus Yesus, jadilah kita orang-orang yang berdedikasi bagi kemuliaan Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, setelah menerima firman Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengucapkan pengakuan iman kita masing-masing sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Nah saudara, marilah bersama-sama kita menyatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sekarang tiba waktunya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang taat, berdisiplin, dan mengerti mengucapkan syukur atas rezeki dan nafkah kita dari hari ke hari, maka setidaknya saudara, amplop-amplop persembahan ini sebagai mewakili kita mengungkapkan rasa syukur kita yang kita serahkan kepada Tuhan melalui gereja saudara, dan yang dapat dikirimkan ke PO Box yang alamatnya pun tertera di sini. Nah saudara, mari kita berdoa sebelum kita menyerahkan persembahan ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Pemurah, berlimpah rahmat-Nya tak berkesudahan bagi kami yang Dikau kasihi. Dengan bersyukur kami menyatakan dalam bentuk persembahan ini, oh Tuhan, mohon Dikau berkenan agar persembahan ini dapat menjadi misi gereja, pembawa terang firman Tuhan bagi umat sesamanya. Bentuklah hidup kami ya Tuhan, oleh karunia rahmat Kristus Yesus, sebagai halnya tanah liat di tangan penjunan, yang olehnya hidup kami dibentuk untuk selalu berada dalam jalur pengabdian. Karena Yesus sajalah juru selamat kami, penolong kami, tempat kami berlindung, pembela, dan tempat kami bergantung terhadap semua musuh dan percobaan. Dengan persekutuan Roh Kudus yang memberi kami terang, yang terarah kepada jalan kebenaran sebagai langkah jejak yang harus kami tempuh, sehingga kami selalu berada di dalam lingkup persekutuan umat yang dengar-dengaran atas firman kehidupan dengan makin setia dan taat bagi Kristus Yesus, Juru Selamat kami.
Ya Tuhan, inilah diri kami masing-masing, tersedia untuk berdedikasi menjadi murid-murid Kristus Yesus yang dapat dipercaya untuk bekerja dan bersaksi bagi kemuliaan Kristus Yesus saja, mendapatkan hidup yang berfaedah bagi misi Kristus terhadap sesama kami. Kami bersyukur, serta mohon terimalah sujud sembah kami Tuhan, serta persembahan ini, agar menjadi refleksi kasih Tuhan bagi kami masing-masing. Sekiranya Dikau berkenan menerima dan memberkatinya, yang di dalam nama Kristus Yesus saja kami berdoa. Amin. Hanyalah dalam rahmat-Mu, di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Saudara-saudara, sekarang tibalah waktunya kita akan berdoa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Saudara, marilah kita berdoa. Allah Maha Kasih, Maha Mulia, yang pemeliharaannya tak berkesudahan. Bersama ini, Tuhan, kami panjatkan doa-doa syafaat ini. Mohon yang berkenan Tuhan kabulkan, serta mantapkan iman kami bagi yang menanti proses doanya sedang berlangsung. Di dalam nama Kristus Yesus, mohon sekiranya damai sejahtera, perlindungan yang aman untuk seluruh jemaat pendengar ibadah ini. Masing-masing beroleh hidup bahagia, terlindung dari pandemik yang masih terus berlanjut. Kami berdoa bagi seluruh umat pendengar live streaming ini untuk bersandar atas kasih karunia Kristus Yesus, dan bagi mereka yang bekerja di front terdepan healthcare sehari-hari, juga bagi seluruh umat masing-masing di dalam pekerjaan mereka masing-masing, serta keluarga-keluarga yang stay home. Lindungilah kami Tuhan, kami aman di tangan kasih-Mu dari virus pandemik ini, selamat dan sehat bahagia oleh kasih Kristus Yesus, sobat yang setia selalu ada. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang masih dalam perawatan. Mohon Tuhan Yesus pulihkan kesehatannya. Dan juga yang sedang dalam kedukaan. Mohon Tuhan Yesus hiburkan bahwa Dikaulah saja
sahabat umat, penolong yang setia, hingga kami tetap kuat menghadapi hari-hari depan kami yang dengan berkemenangan bersama dengan Dikau. Kami naikkan di dalam doa ini Tuhan, kesejahteraan umat secara umum, baik yang tinggal dimanapun juga, agar masing-masing dalam perjalanan hidup ini, sekiranya Tuhan Yesus bercampur tangan, mengendalikan langkah hidup kami satu persatu. Mohon rahmat anugerah Tuhan hadir bagi kami, setiap kami masing-masing, pribadi dengan pribadi. Sebab hanya di dalam Dikau saja Tuhan kami beroleh kelegaan. Karena itulah kami berserah, mohon kasih pengampunan-Mu bagi seluruh umat yang Dikau kasihi. Berkatilah nafkah ekonomi seluruh umat Tuhan dalam pandemik dunia ini, agar tetap terpelihara oleh penyediaan Kristus Yesus dan dengan pertolongan Roh Kudus yang mana melengkapi. Dan mohon Tuhan berikanlah kami masing-masing tubuh sehat dan hati yang bahagia, serta terus bermotivasi untuk tekun datang kepada firman Tuhan sendiri yang menjadi sumber kekuatan dan hidup kami. Tuhan Yesus, Dikaulah sahabat umat yang setia bagi anak-anak-Mu di dalam keluarga Allah Bapa Surgawi. Maha kasih sajalah kami menang dalam semua hal, serta dengan pertolongan Roh Kudus yang memberikan terang di jalan kami. Mohon Tuhan berkenan atas seruan doa kami yang dengan penuh syukur kami panjatkan, maka sekiranya damai sejahtera serta kebenaran Kristus Yesus tinggal bagi kami, dan yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara-saudara, marilah kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera, anugerah dan rahmat berkat Tuhan, Allah Bapa kita, dan Kristus Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya bersama dan menjadi milik saudara dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Saudara, sekali lagi selamat sore, sampai kita berjumpa kembali minggu depan. Saudara, tetap setia, and Jesus loves you. Dan kita akan akhiri dengan postlude, and may God bless you all and your family. Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara. Amin.